Ketika kita melakukan satu, ada unsur riyaknya, ada unsur sombongnya, ada unsur meremehkan yang lain, ada ingin harapan pujian, maka sebenarnya pada saat itu kita sadar atau tidak sadar penyakit ain mengenai diri kita. Makanya apa Bu? Kalau kita ngelihat seseorang kita tertarik, ingat ketertarikan kita, kekaguman kita dibolehkan, tapi pastikan Bu dikaitkan dengan Allah. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Harus begitu. Seperti dalam surat Al-Kahfi, Bu lihat ayat 39. Ya. Surat Al-Kahfi Quran saya surat yang ke-18. Ya. Ketika kekaguman kita terhadap ilmu seseorang, anak, keluarga orang, atau prestasi seseorang, kekayaan seseorang, jabatan seseorang, pastikan Bu, kaitkan dengan pujian sanjungkan kepada Allah. Silakan. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah. Masya terus kan? Masya Allah la khawla. Bu. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud. Ya. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau dianggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi ketika itu ada kisah dalam Al-Kahfi ini, salah satunya ada orang yang beriman, dia diberi oleh Allah kebun. Yang kafir juga kebunnya lebih luas, bahkan kebunnya 10 kali lipat. Maka si kafir tadi, yang kufur tadi mengatakan apa? Lihat tuh kebunku, ini karena jeripayahku, karena aku pinter milih bibitnya, karena aku ngerawatnya. Dia puji-puji semua itu Bu. Jadi mulai dari bibitnya, mulai dari tanahnya, mulai dari obat-obatannya, ya nggak kayak kamu itu, hanya gantungkan doa saja. Tapi orang yang beriman tadi apa? Semua tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mestinya bersyukur loh. Ya, kenapa kamu nggak mengatakan tadi Masya Allah la khawla wa la quwata illa billah? Apa yang terjadi Bu? Ketika sama-sama masa panen Bu, yang punya orang yang kufur tadi itu Bu, hancur semuanya. Di hari yang ketika dia masa panen, tapi sebaliknya punya orang yang beriman tadi Bu, karena syukurnya tadi Bu, menjadi berkah dan buahnya Masya Allah. Nah ini menjadi pembelajaran bagi diri kita. Jadi kalau dari diri kita ngelihat orang lain, kita terkagum-kagum, pastikan kita puji Allah, Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Sekiranya Allah memberikan aku kelebihan seperti itu, aku akan gunakan untuk kebaikan. Insya Allah kita nggak akan kena ain Bu. Tapi kalau kita kemudian gini, alah itu paling-paling juga entah nyolong lah, entah nyuri lah, entah korupsi lah, kita suzon, itu juga ain. Karena ain itu sifatnya memang dua-duanya, makanya nggak boleh kita memuji-muji berlebihan kecuali kita kaitkan dengan Allah. Ibu ingat nggak doanya kita bercermin gimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Gimana doa bercermin? Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Alhamdulillahilladzi kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Segala puji milik Allah yang indah menciptakan penciptaan. Ya Allah, perbaiki akhlakku ya Allah. Makanya insya Allah Bu, orang yang memahami doa bercermin gak akan kena penyakit ain. Kalau dia mengakui Masya Allah, ente bersyukur alhamdulillah. Ente punya istri cantik kok enggak bersyukur pada Allah, enggak berkah hidupmu. Ya, dia akan berarti apa? Dia mengingatkan kepada Allah. Kamu kok semangat banget sih kamu cari duit? Saya ingin membahagiakan anak dan istri. Saya ingin
Saya ingin menunjukkan syukur saya kepada Allah dengan bersedekah. Nah, Bu, semua aktivitas yang dikaitkan dengan Allah, insya Allah nggak akan kena ain. Tadi dia mempersolek diri kah, mempercantik diri kah, tapi tadi pingin dipuji, pingin disanjung, pamer, ada unsur sombongnya, dia sendiri orang seperti ini sebetulnya kena penyakit ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh mata. Dan orang yang melihat mengagumi juga, satu, dia bisa lalai loh, Bu. Contoh nih, Ibu pernah pegang HP, melihat di HP itu sesuatu yang menarik, apalah, ya. Kalau itu sifatnya duniawi, Bu, dia akan melalaikan. Ya Allah, nggak terasa 1 jam aku di depan HP, di depan televisi. Sementara itu tidak, mohon maaf ya, nggak nambah iman kita. Itu termasuk ain loh, Bu. Pernah gitu? Baca Quran cuma berapa menit, ya Allah. Ya Allah, angop. Gitu mantengin terus. Bisa berjam-jam. Ya. Sampai cucian piring lupa, belum dicuci. Sampai ada yang assalamualaikum, nggak kedengeran. Itu wajar nggak, Bu? Wajar nggak? Sampai ada yang assalamualaikum nggak kedengeran, wajar nggak? Wajar nggak? Wajar sekali. Wong assalamualaikum tetangga jauh sana kok. Ya dia nggak denger, wajar. Assalamualaikum. Gitu ya, paham ya? Jadi penyakit ain itu bisa timbul dari diri kita. Intinya tadi, kalau dari pribadi kita ada unsur pamer, ada unsur riya, pengen dipuji, ada kesombongan. Tapi dari orang lain, Bu, memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya, tidak dikaitkan dengan Allah. Maka menceritakan, mohon maaf nih, menceritakan kelebihan si artis lah, si inilah, pengacara ini lah, apalah. Duitnya banyak, dia ceritakan tanpa dia kaitkan kalau dia nggak beriman. Sayangnya dia nggak beriman. Semoga dia diberi daya. Paling nggak begitu. Kalau nggak, itu sebetulnya sudah berdosa, kita nggak boleh. Kenapa? Merusak hati kita, juga merusak orang yang diajak bicara. Sebegitunya, iya. Coba beda loh, Bu ya. Contohnya gini. Alhamdulillah loh Rin, aku bisa sampai sini loh, alhamdulillah. Misalkan dia di depan Ka'bah gitu. Kan beda nih. Lihat nih gue nih. Beda nggak? Beda. Dari ekspresinya aja beda loh, Bu. Orang yang bersyukur dengan orang yang pingin dikatakan dikagum untuk apa, Bu? Hiduplah di dunia nyata, jangan di dunia maya. Apa untungnya? Oh, ya Allah, flowerku yang ikutin. Apa untungnya? Nggak ada. Malah ibu dikira punya duit, datang ibu minta, dia pengen minta tolong, ya. Terus ibu, ada nggak punya, bergaya doang, menimbulkan penyakit ain. Nggak boleh begitu. Paham ya? Ini melengkapi keterangan kemarin tentang penyakit ain. Semoga kita terhindar dari halal yang buruk, mintanya kepada Allah. Gimana caranya biar nggak kena penyakit ain? Banyak zikrullah, banyak mengingat Allah, banyak istighfar. Bu, sering kita apa? Kalau sudah mulai keluar rumah nih. Halo? Kalau sudah mulai keluar rumah, pastikan kita doa keluar rumah. Kalau naik kendaraan, jangan lupa doa naik kendaraan. Terus kita kalau safar, ya, pastikan doa safar. Walaupun safar yang sebenarnya adalah ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan, tapi pelajaran safar itu, Bu, tidak ada jaminan loh, Bu, kalau kita keluar rumah kemudian akan kembali. Contohnya, Bu, saya punya murid di komplek, Bu, beberapa waktu yang lalu. Qadarullah anaknya 4 ini, Bu. Ini anak yang paling soleh, Bu. Yang paling rajin ke masjid, musola sih dia. Ya, azannya juga bagus. Dia itu, Bu, kalau dapat upah apa gaji ya, Bu ya, itu, Bu, dikasihkan orang tuanya, ya. Sementara mohon maaf ya, anak-anak yang lainnya kurang peduli. Sholat subuh, ya dia salaman lah, biasalah sarapan, salaman sama
bapak ibunya. Ya. Kejadiannya di jalan Narogong ini Bu. Jadi dari Cipendawas itu dia mau ke arah Cibitung atau mana lah gitu. Baru sampai situ qadarullah. Meninggal dunia. Padahal dari rumah itu Bu, ya Allah, nampak sehat seger, nggak ada tanda sakit sedikit pun. Saya waktu ngajar di mana saya dikabarin, ya udah, aduh, ibunya Bu sangat kan histeris betul gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kenapa kau panggil dia, ya Allah, ya Allah, kenapa dia anak yang baik, ya Allah? Ya terlalu berlebihan. Saya datang itu saya marah Bu, karena ya walaupun dia sudah punya anak ya, tetap aja kan saya sebagai guru. Saya datang, tuh Ustaz, kenapa? Itu dia kedengeran emang dari luar, dari tontonan orang. Allah kenapa ya Allah? Saya datang, Assalamualaikum. Saya nggak sebutkan namanya, nggak boleh nanti kan jadi gibah. Istighfar kamu nggak terima ya dengan takdir Allah ya? Saya agak kenceng memang Bu. Jadi suasana itu memang nggak boleh gitu, istighfar. Kamu harus ikhlas. Kalau kamu menjerit-jerit, kalau kamu nggak ada takdir Allah, setan yang ngasain kamu. Saya tuh ya nggak sadar juga saking ngelihat itu hal nggak baik gitu loh Bu. Alhamdulillah Bu, dengan izin Allah yang tadinya sudah sabar ya, kamu sabar, istighfar, nggak mempan. Ya alhamdulillah dengan izin Allah semuanya itu, bukan saya hanya perantara saja. Iya Ustaz, ya Ustaz, ya Ustaz. Tadinya ya Allah panjang. Tapi memang betul Bu ya, itu berat loh Bu. Dari sekian anak, dia anaknya yang paling tadi saya ceritakan tadi itu. Kayak sulit untuk menerima, tapi itu fakta, kenyataan. Makanya Bu, apa kata nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah? Coba yang masih ingat nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, saya tunggu jawabannya. Jangan